Jokowi. Mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu ya cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen, dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan. Dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang. Tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi kesana kemari. Tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini
saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Guys, siapa di antara kalian yang kiranya Pak Jokowi itu lahir atau dibesarkan dari PDIP? Ternyata kalian salah besar, guys. Jadi, menurut Bapak ini, namanya adalah Pak Usman. Beliau adalah salah satu tokoh pergerakan Solo di masa lalu, guys. Dan juga merupakan saksi hidup dari sejarah kelam pemberontakan PKI hingga masa Orde Baru. Jadi beliau itu pengetahuannya bukan dari kata orang, guys. Tapi beliau sendiri yang merupakan saksi hidup. Nah, mengenai sosok Pak Jokowi, yang banyak orang mengira bahwa PDI lah yang melahirkan Jokowi. Ternyata menurut Pak Usman bukan, guys. Lantas siapakah sosok di balik Jokowi sehingga bisa mengantarkannya dari tukang kayu menjadi orang nomor 1 di Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut. Selama ini kan hampir semua tahunya kalau Pak Jokowi itu munculnya dari partai politik, terutama dari PDIP. Padahal saya berani mempertanggungjawabkan 100% bukan dari partai. Saya buat tulisan, saudara, nah itu saudara kami sampaikan ke masyarakat. Kami dari Aliansi Rakyat Bergerak Jakarta ini sebenarnya gerakannya itu fokus kepada masalah-masalah yang bersifat nasional, bukan yang bersifat kedaerahan. Kami melihat kondisi bangsa dan negara ini sudah dijajah oleh kekuatan asing dan kekuatan asing, khususnya Cina komunis. Ada 3 tahapan yang dilakukan mereka. Pertama, intervensi, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pengelolaan negara. Yang kedua, invasi, menguasai wilayah. Yang ketiga sebenarnya aneksasi, merampok tanah. Ini yang kami lihat. Kalau penjenengan punya pemikiran lain, ayo berdebat sama saya. Silakan, kita oke gitu. Kalau sudah seperti itu, ya, kami sebagai rakyat dalam UUD 45 diamanatkan untuk bela negara. Apa kami harus menutup mata nutupnya? Ya seperti itu. Itu fakta. Jadi di bawah pemerintahan Jokowi, ya, itu lebih mengutamakan kepentingan asing-asing, khususnya Cina komunis. Justru tidak banyak memberikan perhatian kepada rakyatnya. Antara lain, Pak Jokowi akan mensukseskan yang namanya agenda jalur sutra. Jalur sutra itu agendanya negara Cina komunis. Yang semula beberapa abad yang lalu, jalur sutra itu melalui darat. Dikatakan jalur sutra karena yang diperdagangkan adalah sutra. Tapi dimulai tahun 21 itu akan menggunakan jalur maritim. Harus menguasai pesisir, antara ini Selat Malaka. Maka yang disasar oleh Cina melalui Pak Jokowi tadi, sukseskan jalur sutra ini. Sehingga timbul beberapa kasus B1, B2, dan sebagainya. Dan itu pun dengan cara merusak undang-undang, merusak konstitusi, masuk ke laut seperti sertifikat dan sebagainya. Karena apa? Karena Jokowi sudah dibawahkan dari oligarki kapital. Siapa itu oligarki kapital? Ya, oligarki kapital yang menjadikan Jokowi menjadi presiden itu oligarki kapital. Didanain, tapi tolong sukseskan program saya.